KPK menyampaikan keterangan pers terkait pengumuman hasil asesmen tes wawancara kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN pada Rabu 5 Mei 2021. Dan tidak ada niat KPK untuk mengusir insan KPK dari lembaga KPK. Kita sama-sama berjuang untuk memberantas korupsi. Kita sama-sama lembaga sebagai penegak undang-undang. Sekarang tentu untuk 75 nama kami akan sampaikan nanti melalui sekjen setelah surat keputusan keluar. Kalau tadi ada yang mengatakan nama-nama yang beredar, silakan Anda tanya siapa yang menebar nama-nama itu. Yang pasti adalah bukan KPK. A. Pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274. Kategori MS. Memenuhi syarat. B. Pegawai yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang atau TMS 75 orang. Pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak 2 orang. KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Nasional untuk menindaklanjuti nasib 75 pegawainya yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. KPK akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pan-RB dan BKN RI terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan PMS atau tidak memenuhi syarat. C. Selama belum ada penjelasan lebih lanjut dari Kementerian Pan-RB dan BKN RI, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan PMS. Menteri PAN dan RB Cahyokumolo mengaku tidak pernah mengetahui soal tindak lanjut terhadap 75 pegawai KPK tersebut karena tidak pernah terlibat dalam proses. Ia menyebut, "Saya tidak tahu, sejak awal kan ini masalah internal KPK." Hal yang menjadi pegangan dalam pengalihan status pegawai KPK yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 PUU 15 2019 memerintahkan proses alih status menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK. Dugaan pelemahan disampaikan oleh Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap. Menurutnya, tes wawasan kebangsaan tidak bisa dilepaskan dari konteks pelemahan pemberantasan korupsi yang telah terjadi sejak UU KPK direvisi. Itu karena tes ini dapat berfungsi menjadi filter untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas, profesional, dan memiliki posisi strategis dalam penanganan kasus-kasus besar di KPK. 3 kategori dari 75 orang yang tidak lolos tes kebangsaan yaitu Kepala Satuan Tugas Satgas yang menangani perkara megakorupsi dan korupsi politik, serta pimpinan lembaga yang bisa mempengaruhi kebijakan pemberantasan korupsi seperti Kepala Biro atau pimpinan divisi. Anggota Komisi 3 DPR Asrul Sani mengingatkan para pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan harus diberi kesempatan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan melalui pembinaan oleh instansi-instansi terkait seperti Lemhanas dan lainnya.